Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu pada perkuliahan Aljabar Abstrak 2. Kemudian kali ini pembahasan kita adalah mengenai subring. Jadi kalau pada Aljabar Abstrak 1 kita membahas teori grup, ada grup dan subgrup. Nah, kalau di teori ring ada ring dan subring. Jadi hampir sama ya untuk pembahasannya. Nah, sebelum kita belajar apa itu definisi ring, kita pelajari dulu bagaimana caranya memunculkan definisi itu, yaitu dengan menggunakan fenomena-fenomena yang sudah pernah kita kenal dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita gunakan kembali himpunan bilangan bulat seperti yang pernah saat kita merumuskan definisi grup. Nah, kita gunakan kembali bilangan bulat karena bilangan bulat adalah bilangan yang sangat familiar kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Dalam pembelajaran apapun bilangan bulat selalu ada. Nah, kita kembali perhatikan yang sebelumnya itu kan kita sudah membuktikan bahwa himpunan bilangan bulat dengan operasi penjumlahan dan perkalian itu adalah ring. Nah, kembali ke sini, himpunan semua bilangan genap yang dapat dinyatakan sebagai 2Z, yaitu yang didefinisikan dengan 2A, sedemikian sehingga A-nya adalah elemen bilangan bulat. Untuk elemen-elemennya, kalian sudah pasti tahu ya. Jadi misalkan 0, 2, 4, 6, dan seterusnya. Kemudian bilangan genap negatif juga bisa, yaitu min 2, min 4, min 6, dan seterusnya. Nah, himpunan bilangan genap itu merupakan himpunan bagian tak kosong dari Z. Mengapa tak kosong? Karena himpunan bilangan genap ada anggotanya. Ya, anggotanya seperti yang Ibu sebutkan tadi. Nah, dengan mudah dapat ditunjukkan bahwa terhadap operasi penjumlahan dan perkalian bilangan bulat, bilangan genap ini juga merupakan ring. Mengapa? Ya, kita harus menunjukkan bahwa memenuhi aksioma-aksioma ring. Nah, yang pertama dia harus merupakan terhadap operasi penjumlahan ya. Terhadap operasi penjumlahan bilangan genap merupakan grup komutatif. Nah, yang kedua, terhadap operasi perkaliannya, bilangan genap ini memenuhi sifat asosiatif atau bisa disebut dengan semi grup. Kemudian yang ketiga, dia harus bersifat distributif terhadap operasi penjumlahan dan perkalian. Nah, kalian pasti bisa menunjukkan itu. Ibu tidak perlu tunjukkan lagi di sini. Nah, berbeda dengan himpunan semua bilangan ganjil. Nah, kita sudah tunjukkan bahwa himpunan bilangan ganjil ini juga merupakan himpunan bagian tak kosong dari Z. Karena dia ada anggotanya. 1, 3, 5, 7. Yang negatif juga min 1, min 3, min 5, dan seterusnya. Akan tetapi, himpunan bilangan ganjil ini bukan merupakan grup terhadap operasi penjumlahan bilangan bulat, yang mengakibatkan dia juga bukan ring. Nah, mengapa dia bukan grup? Karena dia tidak memenuhi sifat tertutup. Misalkan kita operasikan dua elemen bilangan ganjil, maka hasil operasinya dia bukan bilangan ganjil. Jadi misalkan kita ambil ya bilangan ganjilnya 3 dan 5. Kalau kita jumlahkan 3 ditambah 5 itu sama dengan 8. Dan 8 itu bukan bilangan ganjil. Sehingga bilangan ganjil itu terhadap operasi penjumlahan tidak tertutup. Karena tidak tertutup, maka ini dia bukan grup. Akibatnya dia bukan ring. Gitu ya.
Sehingga memunculkan fenomena belum tentu. Dari perbandingan antara bilangan genap dan bilangan ganjil tersebut, dapat disimpulkan bahwa himpunan bagian dari suatu ring belum tentu dia merupakan ring terhadap operasi yang sama. Nah, terhadap operasi yang sama itu di sini operasinya adalah penjumlahan dan perkalian. Nah, 2Z dan 1 plus 2Z ini sama-sama himpunan bagian tak kosong dari ring Z. Akan tetapi yang ini adalah ring, akan tetapi yang ini bukan ring. Sehingga belum tentu semua himpunan bagian dari ring itu juga merupakan ring. Belum tentu. Dengan demikian, adanya dua fakta tersebut memunculkan definisi subring. Nah, sehingga muncullah definisi subring ini. Nah, di sini misalkan S adalah himpunan bagian tak kosong dari ring R dengan operasi penjumlahan dan perkalian. Kemudian, himpunan S disebut subring dari R jika S merupakan ring terhadap operasi yang sama pada R, yaitu operasi penjumlahan dan perkalian. Artinya di sini subring itu adalah ring di dalam ring. Nah, jadi dia merupakan ring juga terhadap operasi yang sama. Nah, banyak sekali contoh-contoh dari subring. Nah, berikut ini adalah contoh-contohnya. Dan yang pertama, sangat mudah dipahami bahwa himpunan bilangan genap itu merupakan subring dari bilangan bulat dengan operasi penjumlahan dan perkalian. Ini sangat, tadi kan sudah ditunjukkan ya. Sehingga secara umum untuk setiap N, elemen bilangan bulat tak negatif, artinya dia bilangan bulat yang dimulai dari 0, NZ merupakan subring dari ring himpunan bilangan bulat. Jadi ya 3Z, 4Z, 5Z, 6Z, dan lain sebagainya. Artinya dia kelipatan ya, bilangan yang kelipatan dari bilangan bulat. Kemudian di sini karena himpunan bilangan bulat dengan operasi penjumlahan dan perkalian serta himpunan bilangan real dengan operasi penjumlahan dan perkalian keduanya merupakan ring dan Z itu himpunan bagian dari R, maka Z merupakan subring dari ring R. Karena ini ring di dalam ring ini. Jadi ini merupakan subring dari R. Contoh lainnya adalah di sini himpunan semua matriks diagonal berukuran 2x2. Matriks diagonal ini adalah matriks yang entry-entry di luar diagonal utamanya adalah 0. Jadi yang ada yang bukan 0 hanya di diagonal utama. Nah, ini merupakan subring dari ring M2x2. Jadi matriks berukuran 2x2 di mana entry-entry-nya adalah terhadap bilangan real dan operasinya adalah penjumlahan dan perkalian. Dan di sini penjumlahan dan perkaliannya itu adalah operasi pada matriks ya, bukan pada bilangan. Selain itu di sini setiap ring R dengan operasi penjumlahan dan perkalian itu selalu memuat subring, yaitu paling tidak dia itu memuat subring dari elemen identitas terhadap penjumlahan. Jadi ini yang apa namanya? Elemen identitas terhadap penjumlahan itu 0 ya. Dan atau ini disebut dengan singleton ya, singleton karena elemennya 1. Dan di subring dirinya sendiri. Jadi subring dari R ya dirinya sendiri. Paling tidak ada 2 ini ya. Paling tidak memuat subring singleton dan subring dirinya sendiri. Dan kedua subring itu disebut dengan subring trivial. Jadi ini disebut dengan subring trivial. Jadi setiap ring dia memuat minimal 2 subring, yaitu subring singleton, yaitu elemen identitas terhadap penjumlahan, atau subring dirinya sendiri.
Lebih dari 2 ya bisa, nanti bisa dicek ya. Nah, sekarang untuk pengecekan suatu subhimpunan merupakan subring atau bukan, apakah setiap kali akan membuktikan subring harus mengecek semua aksiomanya? Artinya apakah harus mengecek apakah dia grup komutatif terhadap penjumlahan, grup komutatif aja sifatnya banyak ya, tertutup, kemudian asosiatif, kemudian mempunyai elemen identitas, kemudian setiap elemennya mempunyai inverse, kemudian dia bersifat komutatif. Kemudian dilanjutkan lagi terhadap operasi perkaliannya, dia memenuhi sifat asosiatif. Kemudian dilanjutkan lagi dengan terhadap operasi penjumlahan dan perkalian, dia bersifat distributif. Distributifnya aja ada 2, yaitu distributif kanan dan distributif kiri. Dan itu sangat banyak sekali jika kita harus menunjukkan semua aksiomanya. Apakah kita perlu membuktikan semuanya? Nah, mari kita lihat. Nah, bagaimana kalau misalkan kita memanfaatkan fakta bahwa subring itu merupakan ring yang di dalam ring? Nah, sehingga kita bisa mengamati syarat-syarat subring di dalam ring. Nah, diketahui S adalah himpunan bagian tak kosong di R. Adakah sifat R yang diwariskan ke S? Ada. Jadi sifat asosiatif dan sifat distributif ini pasti diwariskan dari yang himpunan besar ke himpunan yang kecil. Jadi tidak perlu lagi kita menunjukkan ini ya. Karena ini sudah diwariskan dari induknya. Artinya induknya itu ya ringnya itu diwariskan ke subringnya. Kemudian untuk menjadi ring, syarat apa yang harus dipenuhi S? Nah, jadi S dengan operasi penjumlahan dan perkalian harus merupakan ring terhadap operasi yang sama dengan operasi di R. Sehingga dia terhadap operasi penjumlahan merupakan subgrup di R dan terhadap operasi perkalian dia subsemigrup di R. Artinya dia berlaku sifat asosiatif saja kalau yang semigrup ya. Kalau subgrup ya semuanya itu. Nah, sebagaimana kita mempelajari subgrup, kita tidak perlu semua sifat harus ditunjukkan. Waktu menunjukkan subgrup pun, kita tidak perlu menunjukkan ya semua aksiomanya dipenuhi, tetapi nanti ada syarat perlu dan cukup yang kemarin subgrup. Nah, di sini dalam menunjukkan subring pun juga kita dapat mengeceknya lebih sederhana sebagaimana dalam teoremanya. Jadi di sini ada syarat perlu dan cukup, himpunan bagian suatu himpunan merupakan subring. Jadi ada teoremanya. Jadi kita tidak perlu mengecek sebanyak aksioma itu ya. Jadi cukup menggunakan teorema ini. Jadi isinya misalkan R adalah ring dan S adalah suatu himpunan tak kosong dari R. Himpunan S merupakan subring dari R jika dan hanya jika untuk setiap S1, S2 elemen S berlaku sifat, nah ini. Jadi dia tertutup terhadap operasi pengurangannya dan tertutup terhadap operasi perkaliannya. Nah, jadi syarat yang perlu kita tunjukkan hanya 4. Yang pertama dia himpunan bagian, kemudian himpunan tak kosong, kemudian tertutup terhadap pengurangan, dan yang keempat tertutup terhadap perkalian. Cukup kita tunjukkan 4. Jadi itu lebih sederhana daripada kita menunjukkan semua aksioma dimulai dari grup komutatif, kemudian semigrup, dan distributif. Ini lebih sederhana. Bagaimana contoh penggunaan teorema tersebut? Nah, sekarang misal kita akan buktikan bahwa himpunan matriks ordo 2 kali 2, matriks diagonal ini ya, merupakan subring dari ring matriks berukuran 2 kali 2 atas himpunan bilangan real, di mana operasinya adalah penjumlahan dan perkalian matriks. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, dengan menggunakan teorema SPC, kita hanya perlu menunjukkan 4.
Ya, yang pertama dia merupakan himpunan bagian, yang kedua dia merupakan himpunan bagian tak kosong, yang ketiga tertutup terhadap pengurangan, dan yang keempat tertutup terhadap perkalian. Mari kita tunjukkan satu persatu. Nah, sekarang terhadap subsetnya. Nah, jadi D jelas merupakan himpunan bagian dari matriks berukuran 2 kali 2. Nah, secara definisi kan ini sama ya. Jadi ini merupakan matriks berordo 2 kali 2, sehingga dia merupakan subset. Kemudian jelas juga bahwa D ini dia bukan himpunan kosong, karena matriks identitas berukuran 2 kali 2 ini juga elemen D. Berarti dia pasti ada anggotanya. Tinggal kita tunjukkan tertutup terhadap pengurangan. Nah, kita ambil sebarang. Ambil sebarang 2 elemen D. Kita misalkan X, matriks yang entry-entry-nya adalah A00B, kemudian matriks Y, yang entry-nya adalah P00Q di D. Kemudian kita operasikan pengurangannya. Artinya di sini operasi pengurangan itu adalah penjumlahan dengan inverse-nya. Penjumlahan dengan inverse-nya. Kemudian dengan operasi penjumlahan matriks, kita peroleh hasilnya adalah ini. Nah, apakah X min Y hasil operasinya ini merupakan elemen dari D? Tentu saja. Karena apa? Ini matriks entry diagonal utamanya merupakan elemen tak nol, sedangkan yang elemen selain diagonal utama dia adalah nol, termasuk kan dengan definisi yang sama ini bentuknya. Sehingga dia merupakan elemen dari D. Kemudian kita tunjukkan yang berikutnya apa? Yaitu tertutup terhadap perkalian. Kita gunakan XY, kita kalikan dengan menggunakan perkalian matriks, kita peroleh ini. Nah, ini juga bentuknya sama ya dengan D. Sehingga ini merupakan elemen dari D. Karena kita sudah menunjukkan keempat-empatnya, maka berdasarkan SPC diperoleh kesimpulan bahwa D merupakan subring dari matriks berukuran 2 kali 2 atas himpunan bilangan real. Sudah terbukti. Kemudian apakah ada contoh lain dari subring matriks ordo 2 kali 2? Nah, contoh lainnya di sini adalah himpunan matriks segitiga atas atau segitiga bawah. Artinya di sini segitiga atas itu ya yang diagonal utama ke atas ini ada elemennya, sedangkan entry yang di bawahnya ini adalah nol semua. Kemudian yang segitiga bawah yang bentuknya seperti ini. Ini juga merupakan subring dari ring M2 kali 2R. Untuk pembuktiannya sama persis dengan yang tadi, kalian tinggal tunjukkan ya memenuhi ini merupakan subset, himpunan tak kosong, kemudian tertutup terhadap pengurangan dan tertutup terhadap perkalian. Tinggal kalian tunjukkan caranya sama seperti tadi. Kemudian yang kedua adalah himpunan matriks dengan entry-entry bilangan bulat. Nah, kalau tadi kan matriksnya atas, ini 2 kurang 2 kali 2 ya. Atas himpunan bilangan real. Nah, sekarang kalau elemen-elemennya adalah bilangan bulat, apakah dia juga subring? Nah, jelas tentu saja ya dia subring ya, karena dia juga bisa memenuhi aksioma-aksioma dari subring menggunakan teorema SPC. Ini dengan mudah kalian bisa tunjukkan dengan menggunakan SPC tadi. Nah, untuk pembahasan subring sudah selesai. Jadi kesimpulan dari materi hari ini adalah bahwa ketika kita mendefinisikan subring itu tidak serta-merta muncul begitu saja. Tetapi pendefinisian subring itu kita bisa temukan dari adanya fenomena definisi subring. Kemudian dari definisi itu kita bisa mengidentifikasi suatu himpunan bagian merupakan subring atau bukan dengan menggunakan penyederhanaan menggunakan teorema, syarat perlu, dan syarat cukup tadi. Sehingga dengan memahami itu, kalian bisa mengingat
apabila misalkan kalian lupa dengan isi definisinya atau teoremanya, dengan melakukan konstruksi seperti tadi, kalian bisa mengingatnya. Sehingga tidak mudah lupa ya, kalau kita bisa mengetahui bagaimana asal-usulnya, bisa jadi kalian tidak lupa. Tapi kalau hanya sekedar menghafal, kalian bisa jadi karena memorinya terlalu penuh, ya bisa saja lupa. Nah, semoga ilmu yang Ibu berikan kali ini bermanfaat. Sampai jumpa ke topik pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.